Kalau tamu datang ke rumah orang beriman, ada orang beriman datang ke rumah orang beriman, dia makan makanannya sesuap saja, balasannya pahala haji mabrur. Itu bagaimana dengan tamu-tamu yang datang takziah? Makanya kalau orang datang takziah disediain makanan piring nih, jangan main dimasukin ke kantong dulu, jangan masukin ke plastik dulu, jangan masukin ke tas dulu. Ini mah kadang-kadang belum disuruh udah dimasukin di tas duluan. Ya kan? Di tasnya ada Yasin, masukin keripik, akhirnya Yasin makan keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kita hormati dan yang kita muliakan, pengurus pengajian Risma Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah baik putra maupun putri yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Orang tua kita, keluarga kita, kakek kita, nenek kita, muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, marilah sama-sama kita tajdidun niat, kita perbaharui niat kita hadir tempat ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan mengajarkan dan mengenalkan kepada kalian ada satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh para salafus sholihin, para ulama, para habaib, para kiai, ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Ada guru kita, orang tua kita, atau sahabat atau teman kita yang meninggal dunia. Ternyata kalau kita tidak bisa melakukan sedekah, dianjurkan juga kita untuk melakukan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah hadiah. Apa itu sholat sunnah hadiah? Sholat sunnah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang mana pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terutama yang meninggalnya hari itu, malamnya sholatin sunnah, hadiahnya kirim ke mereka. Ustadz, saya punya orang tua, punya keluarga, meninggalnya udah lama, masih boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidak akan datang bagi orang yang meninggal dunia atau mayit asyaddu minal lailatil ula, yang paling berat daripada malam pertama. Ketika orang meninggal dunia, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malam pertama, itu malam yang paling berat. Malam yang pertama itu malam yang paling berat. Dikatakan oleh Rasul asyaddu min lailatil ula.
Karena itu malam, kata Rasul, malam yang paling berat, malam yang paling dahsyat, malam pertama ketika meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan, memerintahkan kepada keluarganya yang masih hidup, apa? Farhamu amwatakum, berikan kasih sayang kepada mereka yang baru meninggal dunia. Ini ada orang udah meninggal dunia, ini yang masih hidup, diperintahkan oleh Rasul apa? Farhamu, berikan kasih sayang kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang udah meninggal dunia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka udah nggak bisa berbuat amal. Selama masih di dunia, darul amal wa taklif laisa fihil jaza. Ketika di dunia dia bisa beramal, dia mendapatkan kewajiban, tapi dia belum menerima balasan. Tapi wal akhirah, udah masuk alam barzah, udah nggak bisa lagi dia beramal. Apa kasih sayang yang diberikan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Yang pertama, farhamu amwatakum bis sodakoh. Yang pertama dengan sodakoh. Caranya gimana? Banyak cara untuk kita melakukan sodakoh. Yang sodakohnya itu pahalanya dikirimkan buat almarhum atau almarhumah yang baru meninggal dunia. Makanya ada yang namanya takjiah, ya kan? Tahlilan malam pertama. Karena kalau orang tahlilan nggak mungkin dikeluarin air doang. Biasanya ada makanannya nggak? Ada. Ya keripik-keripik aja biasanya keluar ya. Pisang goreng keluar biasanya malam pertama, malam kedua. Itu kelihatannya doang. Keluarga yang ngeluarin kelihatan sama orang lain berat. Padahal keluarga itu lagi nyenengin, lagi memberikan kasih sayang kepada almarhum almarhumah. Makanan yang dimakan sama tamu dikatakan oleh Nabi, fi kulli luqmatin akalaha hajjan mabruroh. Kalau tamu datang ke rumah orang beriman, ada orang beriman datang ke rumah orang beriman, dia makan makanannya sesuap saja, balasannya pahala haji mabrur. Itu bagaimana dengan tamu-tamu yang datang takziah? Makanya kalau orang datang takziah disediain makanan piring nih, jangan main dimasukin ke kantong dulu, jangan masukin ke plastik dulu, jangan masukin ke tas dulu. Ini mah kadang-kadang belum disuruh udah dimasukin di tas duluan. Ya kan? Di tasnya ada Yasin, masukin keripik, akhirnya Yasin makan keripik. Ya ilaha illallah. Di tasnya ada handphone campur sama uli. Jangan gitu ya, jangan begitu. Makan dulu. Itu ketika kita makan kelihatannya doang, kita ngerepotin sohibul bait. Padahal almarhum almarhumah senengnya bukan main. Senangnya luar biasa. Kenapa? Sebab sedekah yang dilakukan oleh keluarganya, pahalanya dihadiahkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Itu bikin mereka senang. Itu bikin mereka bahagia. Apaan orang yang udah meninggal dunia makan kagak bisa sedekah. Boro-boro punya duit 2.000, 1.000 aja kagak punya, apalagi goceng. Apalagi 5.000, mereka udah nggak bisa. Ah bisa Ustadz, saya nyelipin duit 50.000 pas di bawah kakinya. Ya siapa yang mau ngambil? Deketin aja takut, ya kan? Farhamu amwatakum, kata Nabi, berikan kasih sayang orang yang udah meninggal dunia. Dengan apa? Yang pertama bisodako. Nih makanya saya pesan sama kalian nih yang anak muda. Kalau orang tua udah meninggal dunia, atau ada keluarga orang tua meninggal dunia, ngajiinnya jangan cuma seharian doang, atau sampai 3 hari, ntar ketemu lagi 7 hari. Jangan begitu. Ustadz emang kagak boleh? Boleh. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus malam ke-7 boleh nggak? Boleh. Malam pertama doang sama malam ke-7 boleh nggak? Boleh. Nggak bikin boleh nggak? Boleh nggak bikin. Cuma bagaimana pengabdian kita terhadap orang tua yang udah meninggal? Usahain bagaimana kayak caranya? Undang tetangga, undang saudara, undang keluarga, yuk ngajiin bareng-bareng. Ngajiin bareng-bareng gitu. Ngaji sama-sama.
Ngaji bersama-sama, bareng-bareng. Bacain Yasin, bacain tahlil. Orang tua yang udah meninggal dunia digituin, senengnya luar biasa. Ini mah jangan sibuk, saya sibuk sama kerjaan. Besok pagi harus masuk kantor. Ya ilaha illallah. Ingat ya, gitu. Perjuangin. Kenapa? Kalau kita berbuat baik sama orang tua, kelihatannya doang kita baik. Padahal hakikatnya kita lagi narik keberkahan dari mereka. Kan orang kalau mau dapat ikan yang gede kan umpannya juga kudu gede. Contoh nih mancing ya kan Dad ya. Contoh ya mancing misalnya kan habis hujan gerimis-gerimis nih malam nih jam 9, jam 10 kan udah setar we ke setu ya kan. Kira-kira kalau mau dapat ikan kita ngelempar kail doang, ada umpannya apa enggak? Lah ada umpannya. Kadang-kadang umpannya pakai umpan yang mahal, bikin sendiri pakai telur lagi ya kan. Telur, pakai roti kadang-kadang. Itu kelihatannya doang kita ngempanin ikan roti, padahal kita lagi ngambil untung. Tuh. Ya, yang pertama farhamu amwatakum bisodaqah. Sama orang tua jangan sampai pelit. Ustadz banyakan dia duitnya, urusan banyakan dia itu urusan dia. Sebesar apapun kita ngelakuin kebaikan sama orang tua itu kayak nyiram garam ke laut. Kira-kira kita nyiram garam ke laut ada manfaatnya apa enggak? Neng, nyiram garam ke laut ada manfaatnya enggak? Kira-kira bikin laut tambah asin apa enggak? Kagak. Kita ngelakuin kebaikan sama orang tua enggak ngepek terhadap pahalanya, tapi sesungguhnya ada peran, nanti ada sesuatu yang kita dapatkan. Famalam yajid, kata Nabi, kalau nggak punya duit, misalnya nggak mampu buat sodakoh, apa kata Rasul? Fal yusolli rokaatain, sholat 2 rokaat. Ini yang dinamakan sholat sunnah hadiah. Yang cakep, sodakoh juga, sholat sunnah hadiah juga. Sodakoh cakep. Ya kan? Malamnya sholat sunnah hadiah. Malah kalau bagus tiap hari 2 rakaat doang gitu. Pahalanya apa? Oh luar biasa. Kata Nabi, fayab'asullahu min sa'atihi ila gobrihi alfa malakin. Kalau kita sholat sunnah hadiah, itu almarhum yang meninggal dunia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kuburannya 1000 malaikat. 1000 malaikat. Min kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu fi qabrihi ila ayyun fahu fisur. Malaikat itu ada 1000 dikirim ke kubur. Setiap satu malaikat itu membawa cahaya yang nerangin kubur sampai ditiup sangkakala, sampai hari kiamat. Kubur kan gelap apa terang? Ada yang pernah masuk kuburan sini? Belum pernah. Ada jendelanya gak kuburan? AC ada AC? Kagak ada. Tapi ntar itu akan terang gara-gara keluarganya nyolatin sholat sunnah hadiah. Di sini dikatakan yu'nisunahu bi gobri illa ayun fawfisur, sampai dengan ditiup sangkakala yang kedua. Itu buat almarhumah. Wa yu'tillahul musolli, dan bagi orang yang sholat, nih kita nih yang sholat, apa yang kita dapat? Bi'adadi ma tola'at alaihi syamsu hasanatin, mendapatkan kebaikan sejumlah matahari menyinari benda-benda yang ada di muka bumi. Ini matahari naik ke atas langit, itu kira-kira yang ke center ada 10.000, sejuta apa semiliar? Banyak. Ada batu, ada pohon, ada mobil, ada motor, semua kan kena sinar. Pelobang semut juga kena sinar. Semua jumlahnya akan jadi kebaikan, dan kebaikan itu akan diperoleh buat orang yang sholat. Wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfa darajat, Allah angkat 40.000 derajat. Wa arba'ina alfa hajah wa umroh, dan Allah berikan pahala 40.000 haji dan umroh. Haji sama umroh susah, harus vaksin dulu, bayar dulu mahal. Wa yabni lahu alfa madinah fil jannah, Allah bangunkan 1000
kota di surga, wa yu'ti thawaba alfi syahid, Allah kasih pahala bagaikan orang yang mati syahid 1000 orang, yuksi alfa hullatin, dan Allah memakaikannya 1000 perhiasan. Alhamdulillah. Tuh yang diperoleh sama orang yang melaksanakan sholat sunnah hadiah. Caranya gimana Ustadz? Nah itu kan saya bagiin tuh fotokopinya. Niatnya usolli rakaataini sunnatal hadiyati lillahi ta'ala. Sahjaku sembayang 2 rakaat sunnah hadiah karena Allah Ta'ala. Caranya ada dua cara. Cara yang pertama, setiap rakaat baca ayat kursi 1 kali. Ini 2 rakaat, dua-duanya ini. Rakaat pertama dan rakaat kedua, cara pertama ayat kursi 1 kali, itu yang atas. Al-Hakumut Takasur 1 kali. Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali. Setiap rakaat. Rakaat pertama ayat kursi, Al-Hakumut, Al-Ikhlas 11, rakaat kedua sama, dah salam. Itu cara pertama. Cara kedua itu yang bawah. Apa? Pada rakaat pertama habis baca Fatihah baca Al-Kafirun, Qul ya. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas, Qulhu. Qul ya sama Qulhu. Qul ya kan? Ya, kira-kira yang pertama apa yang kedua nih yang dipakai? Ya, mau bilang yang pertama kebanyakan, mau bilang kedua yang dikitan kagak enak, ya kan? Pertama boleh, kedua boleh. Doanya. Nih doanya. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Sebutin namanya. Kuburnya siapa? Orang tua, guru, ulama. Makanya kalau ada ulama yang meninggal dunia, jangan cuma naruhin status. Ini ada Habib, ada Kiai meninggal dunia, cuma naruhin status doang. Pura-pura sedih dah, air mata apa namanya, emot apa nih ya, yang gambar nangisnya tuh, emot naruhnya nangis tapi ngirimnya sambil ketawa. Ya ilaha illallah. Kalau ada ulama meninggal dunia, pertama sholat sunnah gaib dari jarak jauh, 4 takbir kagak pakai ruku. Kalau ada orang sholat sunnah gaib pakai ruku, nah setengah dia. Yang kedua, nih lakuin sholat sunnah hadiah. Yang disolatin, yang diodoain ulama penuh dengan keberkahan, maka akan berpulang kepada kita keberkahan-keberkahannya. Thawaba ila gobri, sebutkan nama yang dikehendaki. Selanjutnya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya, ya, doanya. Gitu. Habis beri salam paling bawah, maka kita membaca Al-Fatihah ila ruh. Sebutin Fulan bin Fulan biniyati anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuksiru mathubatuhu wa yudha'ifu hasanatihi wa yatajawaz an sayyiatihi wa yuskinul jannata birahmatihi wa ila hadrati Al-Fatihah. Itu dibaca lagi, ya, dibaca ila ruh Fulan. Kalau Fulan itu nama orang, ganti orang, Fulan bin Fulan, gitu ya. Ini yang kalian kan masih anak muda, masih, kalau ada orang tua, orang yang kita cintai, ulama, guru-guru meninggal dunia, sholatin sholat sunnah hadiah. Keuntungan buat kita yang sholat banyak, dan yang disolatkan pun akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini saya kasih oleh-oleh, tapi kalau yang kira-kira rada-rada pengen dibuang atau enggak dipakai, ambil aja lagi, ya, sayang-sayang gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini sholat sunnah hadiah saya dikutip dalam kitab Nihayatuz Zain, dalam kitab Mataliul Anwar, dalam kitab Nuzhatul Majalis. Itu penjelasan tentang sholat sunnah hadiah. Tinggal praktekin dah, coba
tinggal meraktekin. Udah tahu caranya, udah tahu ilmunya, tinggal mau ngelakuin apa enggak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal